Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah. Aqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam sholat maghrib secara berjamaah dan juga dengan kedua kalinya sholawat dan wassalam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya dengan perantaraan agama yang hak, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya, terima kasih kepada takmir masjid yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit kultur ini di depan. Saya di sini bukan bermaksud untuk merasa pada kita atau menggurui, tapi saya di sini bermaksud untuk sharing dan belajar bersama. Semoga ada manfaat yang dapat kita ambil bersama. Tak terasa kita telah memasuki hari ke-25 bulan Ramadan. Berarti tinggal 5 hari lagi kita akan menyambut hari raya Idul Fitri. Di hari-hari terakhir ini ada satu malam yang sangat dinanti oleh umat muslim, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan dan juga malam di mana pintu-pintu rahmat terbuka lebar dan segala dosa doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan amal ibadah kita dan memanfaatkan sisa Ramadan ini sebaik-baiknya. Pada bulan Ramadan ada 3 level dalam berusaha atau bekerja yang harus kita jaga. Ketiganya bagaikan tangga yang harus kita lalui untuk meraih keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja level itu? Mari kita bahas satu persatu. Level yang pertama adalah kerja otot. Kerja otot adalah usaha yang menggunakan kekuatan fisik dan ketekunan yang kita sebut dengan kerja keras. Ini adalah bentuk usaha yang paling dasar di mana seseorang harus berusaha dengan gigih dan tidak mudah menyerah. Di bulan Ramadan, kerja keras bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi sudah menahan diri dari hawa nafsu, menjaga lisan dan tetap produktif walaupun sedang berpuasa. Ini adalah bukti kesungguhan kita dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang bekerja keras
hadis riwayat Al-Bukhari. Kerja keras melatih kita untuk bersabar dan disiplin. Sebagaimana dua sifat ini sangat dibutuhkan di bulan Ramadan. Sebagai contoh, ada seorang pedagang keliling yang bekerja dari pagi sampai sore dengan semangat dan pantang menyerah, sehingga dagangannya laris sebelum matahari terbenam. Inilah hasil dari kerja keras yang membuahkan rezeki. Namun jika kita hanya mengandalkan kerja keras, hasil yang didapatkan hanya sebatas duniawi. Untuk mendapatkan keberkahan lebih, kita perlu naik ke level selanjutnya. Dan yang kedua adalah kerja otak. Kerja otak adalah kerja yang melibatkan pikiran dan strategi yang kita sebut dengan kerja cerdas. Jadi kalau awal tadi kerja keras, yang kedua ini kerja cerdas. Orang yang bekerja cerdas tidak hanya mengandalkan tenaga, tetapi juga memikirkan cara terbaik agar usahanya lebih efektif dan efisien. Di bulan Ramadan, kerja cerdas bisa diterapkan dengan mengatur waktu antara ibadah, bekerja, dan beristirahat agar tetap produktif tanpa mengabaikan pada Ramadan. Selain itu, memperdalam ilmu agama, membaca Al-Quran, dan mengaji hadis termasuk bagian dari kerja cerdas. Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Sebagai contoh, ada seorang pedagang kaki lima yang berdagang dengan jujur, menghindari kecurangan dan menjaga hak pelanggan. Ia tidak hanya mendapatkan penghasilan, tetapi juga mendapatkan pengalaman dan kepercayaan dari pelanggan. Namun kesuksesan sejati belum sempurna tanpa menyentuh level yang lebih tinggi. Level yang ketiga adalah kerja hati. Kerja hati termasuk level yang paling utama di dalam hati, yaitu mengerjakan segala sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, yang kita sebut dengan kerja ikhlas. Jadi yang pertama tadi kerja keras, yang kedua kerja cerdas, yang ketiga kerja ikhlas. Jika kerja keras dan kerja cerdas hanya berorientasi pada hasil dunia, maka kerja ikhlas akan membawa keberkahan dunia dan akhirat. Ikhlas berarti bekerja tanpa pamrih, tidak mengharapkan pujian manusia, dan menerima hasil dengan penuh rasa syukur. Tanpa keikhlasan, kerja keras dan kerja cerdas bisa menjadi sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dimakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya, ada seorang penjual takjil yang menggratiskan takjilnya setiap hari Jumat.
Ia melakukannya bukan untuk dipuji, tetapi untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerja ikhlas yang pahalanya akan mengalir tanpa batas. Kesimpulannya, orang yang hanya bekerja keras hasilnya akan pas, tapi jika ditambah dengan kerja cerdas hasilnya bisa lebih luas. Apalagi jika disempurnakan dengan kerja ikhlas hasilnya akan tanpa batas. Orang yang hanya mengandalkan kerja keras hasilnya mungkin hanya pas, lebih mudahnya kita sebut dengan penghasilan. Jika ditambah dengan kerja cerdas hasilnya bisa lebih luas, kita sebut sebagai pengalaman. Tetapi kalau disempurnakan dengan kerja cerdas hasilnya akan tak terbatas, kita sebut dengan penghargaan. Momen Ramadan yang tersisa ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal kita. Kita tidak tahu apakah kita masih akan dipertemukan dengan Ramadan di tahun depan. Maka janganlah melalaikan peluang meraih Lailatul Qadar. Semoga kita bisa menjaga kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas di bulan suci dan seterusnya sebagai ibadah dan amal, sehingga ibadah dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.